Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana satu minggu berlalu rasanya cepat atau lambat? Lambat. Entah kenapa bagi saya cepat, saudara. Kalau sedang menanti-nantikan paket datang, lambat ya? Kenapa lambat? Wah, karena kok nggak datang-datang gitu kan? Kalau menantikan Tuhan Yesus nggak datang-datang, gimana? Rasanya waktu, aduh Tuhan kok nggak datang-datang ya? Tapi kalau ada sesuatu yang kita harapkan sebentar lagi datang, dan kalau kita sibuk, maka kita akan melaluinya dengan cepat. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Kalau masih hari Senin, waduh rasanya lama sekali hari Minggu lagi. Tapi kalau udah Jumat tiba-tiba udah Jumat aja, udah Sabtu, Minggu. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Tadi saya tidak ada koordinasi dengan Diaken Athat, tapi Diaken Athat membacakan yang pasal 4. Saya bacakan yang pasal 1. Kita mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai 8. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan tolong supaya firman yang kami baca ini tidak sekedar lewat di depan mata kami, tidak sekedar lewat di telinga kami, tetapi sungguh-sungguh turun sampai ke dalam hati kami. Dan itu kami renung-renungkan, karena firman-Mu hidup dan kuat, dan mampu menusuk sampai ke dalam jiwa, dan membuat suatu perubahan di dalam hidup kami. Kami ingin menundukkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan, supaya kami bisa melakukannya, dan saat inilah yang akan kami pakai untuk merenungkannya. Mohon Roh Kudus yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus tentang kerajaan. Kerajaan yang dijanjikan itu. Dan Tuhan Yesus jawabnya, bukan urusan kamu. Itu urusan Tuhan. Kapan Tuhan datang, caranya gimana, bukan urusan kita. Urusan Tuhan. Jadi, Tuhan malah kasih tahu kepada murid-muridnya, kalau gitu urusan kamu. Urusan kamu adalah, kamu akan menjadi saksiku. Mengenai masa, waktu, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjadi saksi. Tapi itu kan 2000 tahun yang lalu. Itu kan urusannya Petrus dan kawan-kawan. Itu kan murid-murid zaman dulu. Pernahkah Anda bertanya-tanya, Tuhan kalau begitu urusan saya hari ini, apa? Dan kelihatannya pertanyaan ini perlu lebih banyak ditanyakan karena jawabannya hampir tidak pernah sesuai dengan yang ayat yang ke-8 ini. Benar nggak? Coba aja dilihat di antara orang-orang Kristen. Saya nggak usah ngomong yang di luar Kristen. Yang di dalam kekristenan aja, kalau ditanya, apa urusanmu? Apa urusanmu? Apa profesimu? Apa kesibukanmu? Mungkin jawabannya yang lain. Tetapi jarang sekali ada yang berkata, saya adalah saksi Kristus. Tentu, sebenarnya Tuhan memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Karena itulah urusan kita. Dan Tuhan memberikan perintah ini dengan timing yang tepat dan kepada orang yang tepat. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana Tuhan menyiapkan waktu yang tepat untuk mereka.
supaya bisa menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nomor 1, tadi saya sudah singgung, the right time. Waktu yang tepat. Itu adalah waktu yang tepat. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian memberikan misi kepada murid-muridnya, itu adalah waktu yang paling tepat untuk mereka. Tuhan mengutus mereka, Tuhan kasih mereka suatu rencana. Itu adalah waktu yang paling tepat. Perfect timing. Tapi bicara mengenai perfect timing, mungkin orang masih meragukan apa benar. Ya. Apa benar, gimana saya bisa tahu ini perfect timing dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pernah bertanya-tanya, kenapa misalnya Tuhan datang, lahir di dunia, sebentar lagi kita akan Natal, itu 4.000 tahun sesudah, kurang lebih, sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa Tuhan tidak langsung datang? Kan Tuhan sudah janji. Ya, di Kejadian pasal 3, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Tuhan janji akan kirim seorang juru selamat. Bahwa juru selamat itu akan dari keturunan wanita. Lalu kemudian keturunan wanita itu akan meremukkan kepala ular itu. Sekalipun ular itu memang akan meremukkan tumitnya. Kenapa tidak segera? Bahkan saking mengharapkannya, Hawa dan Adam itu sampai menamai anak sulung mereka, Kain, yang artinya ya, mereka mendapatkan anak itu Tuhan sendiri. Jadi mereka kira anak yang dijanjikan ini, ya, itu Kain ini, padahal bukan. Masih jauh, saudara, masih 4.000 tahun. Apa timing Tuhan tepat? Kenapa Tuhan tunggu sampai 4.000-an tahun? Karena kalau Tuhan bisa tunggu 4.000-an tahun, jangan-jangan kita masih nunggu ribuan tahun lagi. Jadi Tuhan menunggu sampai 4.000-an tahun ini, sudah tepat atau belum? Ya, jawabannya tepat. Ya. Kenapa? Karena begini, Tuhan tidak mungkin segera langsung kirim juru selamat. Tidak mungkin, karena juru selamat ini kan harus mati, harus dibunuh. Nggak mungkin Adam dan Hawa kemudian mengambil Kain gitu, anak mereka sendiri, kemudian dibunuh. Kamu bisa bayangkan nggak? Ya. Abraham saja hampir-hampir nggak bisa. Adam dan Hawa juga tidak akan mungkin bisa membunuh anak mereka sendiri. Yang mereka pikir, oh inilah yang pemberian Tuhan. Dan lagi pula, rencana Allah itu, Yesus harus dihakimi. Yesus dihakimi lalu kemudian ditemukan bahwa ternyata tidak bersalah. Berarti harus ada suatu pemerintahan, lalu ada pengadilan, ada sistem hukum, lalu kemudian Yesus diadili, dan seharusnya menurut sistem hukum itu, ternyata Yesus tidak ditemukan kesalahan. Oleh sebab itu, maka Tuhan menunggu sampai zaman Romawi. Karena di zaman Romawi itu, suatu sistem sudah mapan, dan orang sudah tahu di seluruh dunia, ada pengadilan di sini, pengadilan di sana, ada hakim, ada hukum, dan kerajaan Romawi ya, termasuk salah satu yang menjalankan hukum mereka dengan sangat ketat. Dan ternyata apa yang didapatkan? Yesus diadili, nomor 1 di hadapan Mahkamah Agama. Tetapi ternyata tidak ketemu. Salahnya apa? Tidak ketemu. Sampai mereka hadirkan saksi-saksi palsu, semuanya saksi-saksi palsu itu saling bertentangan kesaksian mereka. Mereka cari di mana ada kesalahan yang Tuhan Yesus pernah perbuat, pernah katakan, dan tidak ketemu. Sampai akhirnya mereka cari-cari alasan, dan mereka pegang satu perkataan Tuhan Yesus bahwa dia mengklaim dirinya adalah Allah. Mereka anggap itu sebagai hujatan. Lalu kemudian dibawa ke Pilatus. Pilatus tidak ketemu apa salahnya Yesus. Dibawa ke Herodes, tidak ketemu apa salahnya Tuhan Yesus. Dikirim balik lagi ke Pilatus, diserahkan kepada kepala pasukan. Kepala pasukan itu melihat ke atas kayu salib dan akhirnya berkata, sungguh dia ini adalah orang benar. Berarti Mahkamah Agama, Pilatus, Herodes, kepala pasukan mendapati Yesus ini benar. Dan Tuhan Yesus
harus terbukti benar karena dia harus menanggung kematian itu. Bukan karena kesalahan dia sendiri. Dia menanggung kematian, hukuman mati itu. Dia dijatuhi hukuman mati adalah untuk menggantikan orang yang benar-benar bersalah. Kalau orang yang bersalah dihukum mati, dia harus dihukum mati atas kesalahan dia sendiri. Tidak bisa orang yang dihukum mati ini yang bersalah, lalu kemudian dia lalu bilang, saya akan mewakili orang yang sama-sama bersalah, saya mati untuk kita berdua. Enggak bisa begitu. Karena kalau dia hanya mati untuk dia sendiri. Dan kalau orang yang bersalah lainnya mati, dia mati untuk dia sendiri. Nah, Yesus ditemukan tidak bersalah. Tetapi tetap dihukum mati. Maka Allah menghitung kematian Tuhan Yesus itu sebagai hukuman untuk mewakili semua manusia. Karena Yesus sendiri tidak bersalah, tetapi dia menanggung kesalahan seisi dunia. Itulah sebabnya, maka Tuhan dilahirkan, datang, mati di zaman Romawi. Plus di zaman Romawi itu memang hukuman salib itu sangat-sangat kejam. Di mana orang akan digantung, tidak segera dibunuh, tetapi dibiarkan menderita kesakitan yang sangat-sangat besar. Dan dipermalukan karena dia ditinggikan, ditelanjangi, diolok-olok. Dan dia harus menderita selama kekuatannya masih ada. Sampai habis, baru kemudian mati. Suatu hukuman yang sangat-sangat mengerikan, sangat hina, dan menjadi idiom untuk kutukan. Kalau orang sampai disalibkan, itu adalah penghinaan besar. Kutukan dari Tuhan. Tetapi Yesus sengaja dengan perfect timing dari Allah. Lalu kemudian, Tuhan memberikan misi kepada murid-muridnya. Dan itu juga adalah perfect timing untuk pemberitaan Injil. Perfect timing. Kenapa Tuhan Yesus pilih datang 4.000 tahun sesudah Adam dan Hawa? Apakah kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa langsung gitu ya? Misalnya katakanlah beberapa tahun gitu sesudah Adam dan Hawa. Lalu kemudian Injil diberitakan mulai dari zaman itu dan seterusnya. Kenapa tidak bisa begitu? Kenapa Tuhan tidak melakukan ya dari awal? Kenapa harus tunggu 4.000-an tahun? Sekali lagi, Tuhan punya perfect timing. Tadi kita sudah lihat kenapa tidak bisa di awal. Lalu kenapa tidak bisa di tengah-tengah? Kenapa harus tunggu? Karena ternyata Tuhan melakukan berbagai persiapan. Di dalam mimpinya Daniel melihat patung yang kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengan dari perak, perut tembaga, dan paha atau kaki dari besi. Kemudian jari kakinya dari campuran tanah, liat dan besi. Itu melambangkan kerajaan-kerajaan. Yang emas kepala itu adalah Babel. Dan kemudian sesudahnya Media Persia, Yunani, lalu kemudian Romawi. Kenapa Tuhan menunggu sampai zaman Romawi? Ternyata kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi membuat pengaruh yang sangat besar. Ada banyak pengaruhnya. Misalnya, kerajaan Yunani ini, sebelum Alexander Agung itu adalah Philip dari Makedonia, itu bapaknya. Dia sudah mempersiapkan, dia membangun suatu pasukan yang hebat, lalu kemudian dibuat lebih hebat lagi oleh Alexander Agung, sehingga dia mengalahkan Persia, Media Persia pada waktu itu, yang jumlahnya besar sekali. Kerajaan Media Persia saja sudah besarnya minta ampun, tetapi dikalahkan oleh Alexander Agung. Sehingga kerajaan Yunani pada waktu itu, mulai dari 300-an 30-an, sampai sekitar 30 Masehi, jadi sekitar 300 tahun. Kerajaan Yunani itu, dari Eropa, dari Yunani, sampai Asia, sampai India. Dan dimanapun orang Yunani pergi, mereka menyebarkan kebudayaan mereka. Kita sebut Helenisasi. Sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa yang diterima oleh semua orang. Istilahnya lingua franca. Hari ini kita pakai bahasa Inggris. Sehingga kemanapun kita pergi, kita pakai hello, how are you, gitu ya. Orang sudah ngerti, minimal bisa pelintat-pelintut lah. Nah, zaman dulu itu adalah Yunani.
Jadi, Yunani waktu itu disebut Yunani koine, dan arti kata koine adalah yang umum. Jadi Yunani yang umum, yang dipakai oleh orang-orang umum, ya, oleh anak-anak, oleh orang tua, oleh orang dewasa, perdagangan, di mana-mana memakai bahasa Yunani yang umum, Yunani koine. Dan itu adalah pertama kalinya sejak Menara Babel, di mana seluruh atau mayoritas dunia yang beradab itu berbicara satu bahasa. Sebelumnya mereka terbagi-bagi suku bangsa dengan bahasa masing-masing, sehingga mereka terpecah belah. Tetapi ketika Tuhan menyuruh supaya Petrus pergi, supaya Paulus memberitakan Injil, ternyata kemanapun mereka pergi, mereka bisa berbicara satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Dan ketika Injil dituliskan, para penulis Alkitab menuliskan Perjanjian Baru, mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Sehingga bisa dibaca oleh semua orang. Supaya Injil itu tersebar semakin luas. Paling luas. Lalu kemudian, kerajaan Yunani juga membawa suatu pengaruh, yaitu filsafat mereka. Kalian kenal dengan Plato, ya, Sokrates, Aristoteles, dan filsuf-filsuf terkenal itu. Yang dilakukan atau pengaruh dari filsafat ini adalah membuat orang makin banyak berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang kebenaran, berpikir tentang realita, berpikir tentang dunia ini, berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang jiwa dan roh manusia, berpikir tentang Allah, berpikir tentang kematian dan kehidupan sesudah kematian, memikirkan segala hal-hal yang rohani. Tentu mereka tidak mendapat jawabannya. Karena kalian lihat, filsafat-filsafat semua itu ternyata buntu. Nah, jalan buntu. Kenapa? Karena mereka tidak ketemu dengan Tuhannya. Mereka bukan mencari Tuhannya, sehingga seperti benang yang puter-puter lama-lama jadi kusut. Seandainya mereka mencari Tuhannya, maka benang itu akan lurus dan ketemu sampai Tuhan. Tapi ternyata filsafat itu nggak sampai kepada Tuhan. Minimal tapi, filsafat itu telah mempersiapkan pikiran banyak orang, sehingga mereka jadi ingin tahu. Sehingga mereka bertanya-tanya. Sehingga mereka mempertanyakan apakah yang selama ini mereka tahu benar atau salah. Dan ini sangat penting. Karena seandainya orang hidup, dia misalnya lahir dalam suatu keluarga dan diajarin suatu agama dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Dan dia tumbuh dewasa, yang dia tahu cuman agama itu. Kalau dia tidak pernah bertanya-tanya dalam hatinya, apakah pengajaran yang saya dengar ini sungguh-sungguh kebenaran atau bukan, maka dia akan selamanya tetap di dalam agama itu. Selamanya. Dibutuhkan suatu keinginan di dalam hati untuk mencari kebenaran. Dibutuhkan suatu rasa ingin tahu, suatu kritisisme yang bertanya, apakah yang saya dengar ini benar atau tidak? Bisa nggak saya memeriksanya? Apakah saya bisa menemukan buktinya? Nah, kalau orang sudah memiliki rasa ingin tahu seperti ini, maka dia punya jalan untuk mencari Tuhan. Kalau tidak punya, maka tidak ada jalan. Kamu mau beritakan Injil sampai ke depan muka dia pun, dia tidak akan mau mendengarkan. Karena di dalam hati tidak ada. Tetapi, pada waktu zaman kerajaan Yunani ini, Helenisasi menyebarkan filsafat dan membuat orang bertanya-tanya, mana yang benar? Siapa yang benar? Apa itu kebenaran? Lalu kemudian habis itu zaman Romawi. Habis kerajaan Yunani, kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi lebih besar lagi. Dari Eropa, Afrika, pantai utaranya, sampai ke Asia Kecil. Suatu kerajaan yang luas, yang mencakup wilayah yang sangat
sangat jauh dari ujung ke ujung. Dan mereka menyiapkan sesuatu untuk Tuhan. Ada salah satu ciri khas dari kerajaan Romawi, disebut Pax Romana. Artinya adalah damainya kerajaan Romawi. Kemanapun legiun-legiun Romawi pergi, mereka mengalahkan suku-suku bangsa di situ. Lalu kemudian mereka menetapkan sistem hukum mereka. Dan tidak boleh ada yang melanggar. Dan kalau ada yang memberontak, maka legiun-legiun akan datang dan membunuh mereka. Dan mengembalikan damai di situ. Oleh sebab itu, di seluruh kerajaan Romawi, kebanyakan rata-rata ada damai. Itulah sebabnya dinamakan Pax Romana. Damainya kerajaan Romawi. Nah, masa damai itu sangat kondusif untuk pemberitaan Injil. Sehingga ketika para rasul Paulus, para murid-murid, mereka traveling dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak perlu takut akan ada gerombolan yang menyerang dari bangsa mana, dari negara mana, ada perang di mana-mana. Kalau ada perang di mana-mana, nggak bisa kemana-mana, saudara. Perang ya perang. Ya. Anda bayangkan, kalau misalnya Anda pergi ke Rusia, Ukraina, di situ lagi perang, tidak akan bisa seperti biasanya. Oleh sebab itu, maka adanya damai di dunia pada waktu itu sangat kondusif untuk pemberitaan Injil. Plus, satu hal lagi yang khas dari Romawi, itu adalah mereka membangun jalan. Kemana mereka pergi, mereka bikin jalan. Sehingga ada kata pepatah apa? Semua jalan menuju ke Roma. Ya. Sebenarnya, jaringan jalan yang dibuat oleh Romawi itu adalah untuk memfasilitasi legiun-legiun mereka pergi kemana-mana. Ya. Kalau ada pemberontakan di situ, mereka langsung kirim legiun. Kalau tidak ada jalan yang bagus, mau ngirimnya itu nyampainya berbulan-bulan, udah terlambat. Tetapi perjalanan yang berbulan-bulan itu dengan sistem jalanan Romawi, di mana mereka membuat sekian mil itu ada tempat untuk kuda minum, lalu ada pos-pos minum, lalu ada beberapa pos minum, lalu ada tempat penginapan. Di semua jalanan Romawi, dimanapun, di provinsi manapun mereka bikin sistem jalan yang bagus sekali untuk prajurit mereka. Tentu, jalan-jalan itu dipakai juga oleh para pedagang dan dipakai juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka mau pergi, Paulus mau pergi ke Filipi, Paulus mau pergi ke Tesalonika, atau mau kirim surat. Paulus tahu dengan menghitung, ada peta yang sudah kasih jalannya itu ada berapa pos minum kuda, ada berapa pos penginapan, dan dengan menggunakan peta itu, kita bisa menghitung surat itu bisa berapa lama sampai di tujuan. Itu segitu hebatnya orang Romawi bikin. Dan itu adalah sistem yang sangat bagus. Dan Tuhan tahu inilah saatnya yang paling tepat. Supaya murid-murid dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Injil tersiar kemana-mana. Berita, kabar baik itu disebarkan kemana-mana. Itu adalah waktu yang paling tepat. Nah saudara, hari ini, zaman ini adalah zaman yang paling tepat. Karena sekarang kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, tidak ada kendala bahasa yang terlalu berarti. Sudah ada bahasa Inggris, bahkan ada Google Translate. Kamu nggak ngerti pun, ya, kamu sampai kemana ujung bumi, kamu ketik-ketik di Google Translate, kasih lihat nih. Bisa ngomong, terus dia ketik-ketik lagi, terus kamu baca, terus ketik-ketik lagi. Mau beli barang, nawarnya pakai apa? Kalkulator. Tuk, 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 tuk. Beli barang. Zaman sekarang, saudara, sudah lebih hebat daripada zaman Yunani koino. Bahasa kita dipersatukan, kita ngerti.
Di Indonesia ini, kamu pergi ke pelosok manapun di Indonesia, sudah ada satu bahasa. Bahasa Indonesia. Ini adalah waktu yang tepat. Di zaman sekarang ini, selain damai, kabar bisa lebih cepat lagi, ya kan? Bukan cuman kita bilang hitungan hari, tetapi hitungan detik, saudara. Mau kasih kabar, tinggal ambil handphone, pencet, send. Wah, malahan saking cepatnya, udah sekali send, udah nggak bisa dihapus, udah dibaca orang lain. Terlambat. Kamu mau hapus message. Udah di screenshot sama orang lain. Saking cepatnya kabar, saudara. Ini adalah waktu yang tepat. Kalau Tuhan memberikan persiapan bagi murid-muridnya, supaya ketika Tuhan naik ke surga, lalu kemudian mereka bisa pergi kemana-mana, maka hari ini Tuhan sudah siapkan buat kita juga. Supaya kita pergi. Lalu kemudian dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke Indonesia, kita bisa memberitakan Injil. Nah, saudara, jangan Anda berkata bahwa, ini saya masih tunggu-tunggu, masih tunda-tunda lagi. Karena zamannya Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus sudah bilang sama murid-muridnya, bahwa ladang sudah menguning. Banyak orang yang sedang menantikan Mesias pada waktu itu. Dan ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka langsung saling sikut satu sama lain. Kayaknya saya ketemu dengan dia yang dijanjikan itu. Coba ikut saya, lihat dia. Coba ikut saya, ketemu dengan Yesus. Dan mereka yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu, mereka sampai ternganga. Ada yang sampai lututnya menyentuh lantai. Ada yang tersungkur, ada yang air mata berurai karena ketemu dengan Tuhan. Oh saudara, ladang sudah menguning. Di Indonesia pun, jangankan di seluruh dunia, di Indonesia banyak orang yang mencari kebenaran. Banyak orang yang mencari di mana gereja yang benar. Banyak orang sedang menantikan, dan ketika dia ketemu suatu kebenaran, mungkin lewat WhatsApp group, mungkin di Facebook, mungkin dia baca di website, mungkin dia dengar di radio, mungkin dia baca pedang roh, mungkin dia ikut blog kelas atau seminar, dan dia pikirannya terbuka, inilah yang selama ini saya cari-cari dan saya rindukan. Ternyata ada di sini, dan sekaranglah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jangan ditunda-tunda. Mau tunggu apa lagi? Kalau murid-murid pada waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan tunggu sebentar. Tuhan sudah naik duluan, saudara. Tuhan sudah naik duluan. Tuhan, tunggu. Manco, kata orang Mandarin. Jangan terlalu ini ya. Jangan man. Jangan terlalu cepat. Sebenarnya sih itu hati-hati, tapi Tuhan jangan buru-buru. Tapi Tuhan sudah kasih timing yang tepat. Mau tunggu apa lagi? Sekaranglah saatnya. Lalu, sesudah Tuhan persiapkan waktu yang tepat. Tapi itu belum cukup. Masih ada kedua, yaitu perlu orang yang tepat. Sudah waktunya tepat, lalu kemudian orangnya tepat. Dan Tuhan memberikan misi ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang menyaksikan kebangkitannya. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada waktu. Dia tampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada dua murid di Emmaus, kepada Thomas secara khusus. Karena murid-muridnya inilah yang menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mau supaya mereka yang menyaksikan ini kemudian menjadi saksi. Bukan malaikat yang Tuhan suruh. Kenapa bukan malaikat? Mungkin orang berpikir,
Seandainya Tuhan mengutus malaikat, waduh, setiap rumah didatangin malaikat. Saudara, bayangin kalau rumah Anda didatangin malaikat gimana? Jangankan malaikat, ya. Didatangin bayangan aja udah langsung kabur, ketakutan. Kalau datang malaikat, lebih takut lagi. Makanya Tuhan nggak suruh malaikat. Tapi bukan itu alasannya. Tuhan suruh murid-muridnya adalah karena murid-muridnya lah yang telah menerima pengampunan itu. Tidak ada malaikat yang menerima pengampunan. Tidak ada malaikat yang tadinya pelacur, lalu kemudian bertobat. Tidak ada malaikat yang hidupnya berubah karena kenal Tuhan Yesus. Tidak ada malaikat yang mengalami sendiri kebaikan Tuhan, yang dihibur oleh Tuhan, yang dikuatkan oleh Tuhan. Tidak ada. Tapi murid-muridnya, merekalah yang mengalami semua itu. Dan Anda tahu apa marketing yang paling hebat, paling efektif? Bukan di TV, walaupun di TV lumayan. Bukan lewat bagi-bagi brosur. Marketing yang paling hebat adalah dari mulut ke mulut. Yang paling meyakinkan supaya orang mau membeli adalah kalau ada orang yang dia kenal. Lalu kemudian bilang, pakai barang ini, bagus. Ya kan? Tapi mungkin kalau Anda ditawarin, mungkin yang nawarin bilang, pakai yang ini bagus nih. Kemudian mungkin Anda tanya balik, oh ya, kamu pernah coba? Belum sih. Gimana? Loh, kamu udah pernah coba? Belum sih. Katanya aja bagus. Katanya bagus. Pakai ini. Kalau sudah coba, baru bisa bilang apa? Sudah, saya sudah coba. Ya, saya sudah pakai ini. Saya sudah pakai sekian bulan. Hasilnya begini-begini. Diceritakan dari pengalaman sendiri. Pengalaman pribadi. Baru kemudian orang yang ditawarin itu bilang apa? Oh iya, bagus ya. Kalau gitu saya coba juga. Yang Tuhan ingin supaya murid-murid lakukan, dan bukan malaikat, adalah untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri, apa yang mereka lihat sendiri, apa yang mereka dengar sendiri. Nah, kalau bukan kita yang bersaksi kepada keluarga kita, kita mau tunggu mulut siapa yang menyampaikan kabar itu kepada mereka. Kalau bukan hidup kita yang berubah, kita mau keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, melihat hidup siapa supaya mereka bisa yakin. Oleh sebab itu Tuhan pakai bukan malaikat tetapi orang-orang yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan ubah hidupnya. Sehingga ketika mereka melihat, lalu mereka berkata, bukankah dulu dia ini wanita berdosa? Tetapi sekarang dia menangis di kaki Tuhan Yesus dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya dan dengan air matanya. Dan kemudian memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal sekali harganya untuk Tuhan Yesus. Bukankah dulu dia ini adalah pemungut cukai? Bukankah dulu dia ini orang berdosa? Itu kita, saudara. Tahukah Anda bahwa kitalah orang-orang yang tepat di zaman yang tepat? Kitalah orang-orang yang diselamatkan. Kitalah orang-orang yang bisa menyampaikan pengalaman kita sendiri dari mulut ke mulut sehingga kabar itu diberitakan. Saudara, Tuhan memberikan suatu timing yang tepat untuk kita. Bukan supaya kita sia-siakan. Lalu kemudian, Tuhan masih memelihara kita di bumi ini. Tidak langsung dibawa naik ke surga. Karena kita adalah brand ambassador dari kerajaan surga. Kita mau mengajak orang ke surga. Tapi brand ambasadornya itu haruslah warga negara surga dulu. Memang sih kita belum pernah ke surga. Kita belum pernah. Tetapi ini ditulis
oleh sang pemilik surga itu sendiri. Dan ditulis oleh orang-orang yang sudah pernah melihat kemuliaan surga ketika kemuliaan itu dinyatakan kepada mereka. Dan inilah yang saya beritakan. Dan itu memimpin kepada poin yang ketiga. Tadi timing yang tepat, orang yang tepat, harus dibarengi dengan pesan yang tepat. Ini elemen yang sangat penting. Karena percuma kalau ternyata pesannya salah. Karena ternyata selama ratusan tahun, orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah mengumpulkan bangsa-bangsa lain, menjadikan mereka Yahudi. Tetapi ternyata pesannya salah. Ternyata mereka nggak diselamatkan. Ternyata melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan orang. Ternyata memelihara hari Sabat tidak menguduskan orang. Ternyata pantang makanan tertentu tidak menguduskan hati. Jadi ternyata pesan yang didengung-dengungkan, ayo kamu harus begini, harus begitu, ada peraturan ini, peraturan itu. Ikut hukum Taurat, jaga hukum Taurat, harus berdoa 3 kali sehari, harus menghadap Yerusalem, harus persembahkan korban, harus persembahan yang lain-lain, ada merpati, ada persembahan korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban syukur, korban, semuanya dikorban-korbanin. Ternyata itu semua tidak membawa keselamatan. Ternyata pesan yang dibawakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bukan kabar baik. Karena apa? Kalau orang masuk surga harus memelihara hukum Taurat dan harus melakukannya dengan sempurna lagi, itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk. Karena tanpa bisa sempurna melakukannya, kamu masuk neraka. Kabar baik atau kabar buruk? Itu kabar buruk. Itu kabar yang sangat buruk. Tetapi kabar yang baik yang sesungguhnya adalah, sekalipun kita orang berdosa, tetapi Yesus telah mati menggantikan kita. Dan yang dituntut dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, bukanlah supaya kita membayar, bukanlah supaya kita harus mengikuti jejaknya dengan persis gitu, harus pergi ke tanah suci, harus dibaptis di sungai Yordan, harus pergi ke Kana, lalu kemudian minum anggur di sana, lalu kemudian menikah ulang di situ, lalu pergi ke Danau Galilea makan ikan yang ditangkap oleh Petrus, lalu pergi kemana lagi, kemudian makan roti, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bukan. Ternyata kabar yang baik itu adalah justru kita bisa diselamatkan, kita bisa diampuni dosa kita, asal kita bertobat dari dosa itu, berbalik kepada Yesus. Dan cukup itu saja. Cukup itu. Itulah kabar baiknya. Dan apabila seseorang bertobat dari dosanya, dan berbalik kepada Yesus, maka dia diampuni dosanya. Inilah kabar baik itu, saudara. Tetapi banyak gereja hari ini tidak mengabarkan kabar baik ini. Gereja loh. Kalau orang Yahudi salah gitu, salah paham, oke lah kita. Tapi gereja masih tidak mau mengabarkan pesan yang benar. Sehingga orang-orang dalam gereja-gereja itu, mereka masih bingung. Dan ditanya, kamu pasti masuk surga atau tidak? Jawabannya masih terserah Tuhan. Dan dia tidak yakin. Kenapa orang bisa tidak yakin bahwa dia kalau mati pasti masuk surga? Adalah kalau dia tidak tahu apa syaratnya, dia bisa masuk surga. Atau kalau dia salah paham, lalu dia pikir bahwa dia belum memenuhi syaratnya masuk surga. Kalau dia belum tahu dia memenuhi syarat, maka dia masih belum yakin. Orang yang sudah tahu persis apa syaratnya dan memenuhi syarat itu, dia yakin, saya pasti masuk surga. Tetapi banyak orang di gereja-gereja tidak ngerti. Dan mereka masih menunjuk kepada, oh ya, jangan-jangan waktu saya dibaptis. Padahal baptisan tidak mencuci dosa.
Tidak ada rinso di situ, saudara. Tidak ada Baiklin, tidak ada hidrogen peroksida, tidak ada apa-apa yang bisa membersihkan tubuh kita, tidak ada. Itu cuman air, itu cuman lambang saja. Tetapi manusia yang masih mengharapkan hal-hal lain, dia masih salah paham sehingga dia pikir kalau saya masih berdosa terus gimana? Kalau saya masih jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan menanggung dosa sampai saya bertobat? Atau jangan-jangan kalau saya jatuh ke dalam dosa, saya harus bertobat ulang lagi? Jadi akhirnya setiap kali ada panggilan, siapa yang mau diselamatkan? Maju lagi, angkat tangan lagi. Setiap kali. Tidak. Karena sekali seseorang bertobat, sungguh-sungguh di dalam hatinya, maka Tuhan sudah menghitung bahwa dosa dia seluruhnya diampuni. Seluruhnya, tanpa ada terkecuali. Nah, saudara, sekalipun saya masih bisa berdosa lagi, tetapi itu pun termasuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ini pesan yang membuat orang yakin dia pasti masuk surga. Dan pesan ini ada pada kita. Ada pada Anda. Pesan yang kabar baik yang bisa menyelamatkan orang ini. Ada di ujung jari Anda. Ada di ujung lidah Anda. Ada dalam kehidupan Anda. Anda tinggal ajak orang. Hari Minggu, pagi jam 9, kita ada kebaktian di sini. Tanggal 1 Mei, ada seminar soteriologi. Tanggal 12 Mei, ada seminar tentang musik. Nanti bulan Juli, ada blok kelas lagi, 3 doktrin utama. Oh saudara, pesan kabar baik ini ada pada kalian. Tetapi apakah Anda menganggap bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengabarkannya? Apakah Anda melihat dirimu sebagai orang yang tepat untuk menyampaikannya? Dan apakah Anda terbeban oleh pesan kebenaran yang bisa menyelamatkan orang ini? Yang harus Anda sharing dengan anggota keluarga Anda. Tuhan naik ke surga. Dan dia bilang, urusan kamu bukan untuk tahu kapan kerajaan surga dan kesudahannya segala macam. Urusanmu adalah menjadi saksi Tuhan di Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong supaya setiap hati yang mendengarkan, yang memperhatikan, sungguh-sungguh tergerak dan sadar bahwa dirinya lah sekarang orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan pesan yang tepat ini. Supaya kami makin giat lagi memberitakan Injil, dan kami hidup sesuai dengan perubahan yang telah Injil itu buat di dalam hati kami. Dengan demikian, maka kesaksian akan kebangkitan-Mu akan nyata di dalam hidup kami. Dan jemaat lokal ini, GBI Agrave, adalah tubuh-Mu yang telah Engkau dirikan di Sunter ini untuk melakukan amanat agung ini, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu dan membaptis mereka dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan. Tolong berkati dan perlengkapi kami semua dengan hati yang penuh dengan semangat ini untuk memberitakan Injil. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.